Yang pertama, data semua pertanian, peternakan, dan perikanan yang biasanya dikerjakan oleh masyarakat. Untuk peternakan, masyarakat itu biasanya menernak kambing, ayam, sama sapi. Untuk pertaniannya ada hortikultura seperti melon, semangka, kemudian juga ada cabai, sawi, tembakau pun ada. Paling banyak itu padi atau kolong hijau serta singkong. Untuk perikanan, beberapa warga itu ada yang memelihara lele sama nila. Kemudian yang kedua, yang paling banyak dikelola dari peternakan itu kambing dan ayam. Kemudian untuk pertaniannya ada cabai, kemudian padi atau kolong hijau. Yang ketiga, yaitu yang mudah untuk dipasarkan. Tentunya untuk dari peternakan yaitu kambing dan ayam. Kemudian untuk pertaniannya cabai, padi. Yang keempat, yakni yang mudah dikelola. Tentu ayam dan kambing itu mudah dikelola. Kemudian untuk pertaniannya juga cabai dan padi. Yang kelima, yang paling rendah resikonya, yakni di peternakan itu ada ayam. Kemudian di pertaniannya ada kolong hijau terutama padi. Kesimpulannya, jadi yang peternakan itu ayam, pertaniannya kolong hijau. Seperti itu. Yang dari kelompok 4. Saya Sekar dari BUMDes Maju Jati Bangkameyo. Saya tadi sudah berdiskusi dengan teman-teman saya dari Kelurahan Sidoarjo sama Samarejo. Untuk yang pertanyaan pertama, data pertanian, peternakan, dan perikanan yang paling banyak dikerjakan oleh masyarakat, yaitu yang pertama pertanian ada hortikultura, lalu tanaman toga, padi, dan palawija. Lalu untuk peternakan ada ayam, sapi, dan kambing, dan untuk perikanan adalah perikanan lele. Lalu untuk yang nomor 2, yang paling mudah untuk dipasarkan adalah yang pertama untuk pertanian adalah padi dan palawija dan juga hortikultura, sayur-sayuran gitu. Untuk yang peternakan yang paling mudah menurut kami adalah ayam dan kambing, karena setiap hari mungkin di warung-warung itu banyak yang jualan ayam goreng, ayam geprek, dan lain-lain. Terus perikanan yang paling mudah menurut kami adalah lele. Lalu pertanyaan nomor 3 yang paling mudah untuk dikelola menurut kami ya, yang paling mudah adalah hortikultura, karena itu hampir setiap hari kita bisa panen dan jangka panennya nggak terlalu panjang. Lalu yang kedua adalah padi dan palawija. Padi dan palawija bisa disimpan sampai beberapa tahun, jadi kalau misalnya kita punya uang tinggal dijual aja. Lalu yang nomor 4 yang dipilih untuk paling rendah resiko ya, kami memilih padi dan palawija karena bisa disimpan dan ketika kita membutuhkan waktu bisa dijualkan. Dan terima kasih. Tadi nama saya Yanto. Ini seperti yang sarapan yang kami sampaikan, ini yang paling banyak dari kebutuhan. Untuk data perikanan di hari itu hanya ada sekitar yang aktif 8 orang, tetapi anggota semuanya itu sebenarnya 2 kelompok, 2 dusun di Kaligayam Lor dan Sempuro. Lalu untuk peternakan ini yang paling banyak dengan risiko yang paling rendah ini adalah kambing dan sapi. Yang paling rendah risikonya itu sapi, Pak. Kalau kambing di tempat kami itu risikonya sangat banyak, khususnya masalah perawatan. Misalnya kambingnya kejadil mati, lalu salah makan, diberi makan daun semon, daun ketela dan sebagainya, itu ternyata berisiko. Lalu untuk pertanian ini yang jelas tanaman pangan dan kolong hijau. Untuk hortikultura satu desa itu maksimal hanya 10 orang, Pak, yang menanam, termasuk saya. Ini hortikultura untuk tanaman kangkung, bayam, kacang, dan timun. Ini lahan hanya sekitar 2000 meter. Ini sebenarnya sudah bisa menghidupi. Tapi sejak tahun 2015 kami
menanam hortikultura itu tidak ada satupun orang yang mengikuti budaya, tidak ada. Nah, ini yang membuat kekurangan beberapa kebijakan. Unggulan yang paling kami tonjolkan di wilayah kita itu adalah kelompok ternak sapi, Pak. Karena kelompok ternak sapi ini ada beberapa kelompok yang tiga masyarakat maju itu satu sekarang hilang. Ini sudah mendapatkan hadiah dari berbagai instansi, termasuk yang terakhir itu 425 juta dari kementerian. Untuk lele ini sebenarnya memiliki potensi yang cukup besar. Perkenalkan, nama saya Firno dari Budesmin. Untuk identifikasi data yang kami diskusikan tadi, untuk pertanian itu ada padi, jagung, kemudian untuk peternakan kambing, sapi, kemudian dari perikanan itu ada budidaya lele. Kemudian dari identifikasi tadi yang paling mudah dikerjakan yaitu untuk jagung, padi, dan budidaya lele. Kemudian dari analisa tadi yang paling mudah untuk dikelola yaitu untuk budidaya lele, dan untuk perikanannya untuk pertanian itu padi, untuk budidaya itu perikanan lele. Dan yang paling berisiko rendah itu untuk saat ini khususnya kami sendiri itu di budidaya lele, karena potensi di pasar Senen itu per hari mencapai 5-6 kuintal per hari. Jadi untuk ini kami rekomendasi dari teman-teman itu untuk budidaya lele. Kalau yang mudah dirasakan itu pertanian kita pasti padi, perikanan ada lele, peternakan ada kambing dan ayam. Untuk yang paling mudah dijalankan untuk pertanian karena sudah menjadi kearifan lokal ya padi, perikanan ada lele, peternakan ada kambing dan ayam. Dari semua itu resiko dari semua itu yang kita pilih untuk dijadikan bahan untuk bisnis